Inilah suasana perayaan Hari Ulang Tahun PT Pegadaian ke-118 di Kanwil 10 Bandung, Jalan Pungkur nomor 125 Bandung, Minggu 7 April 2019. Dengan mengangkat tema Era Baru The Gade Pegadaian berusaha mentransformasikan dirinya baik di segi layanan maupun transaksi keuangannya. Di kegiatan perayaan puncak HUT-nya ini, Pegadaian Kanwil 10 Bandung merayakannya dengan beberapa rangkaian acara. Di pagi harinya dilakukan kegiatan funwalk dan senam Zumba Mob, dan sebagai kecintaannya terhadap lingkungan serta program pemerintah, di acara ini dilakukan kampanye Zero Plastic Bottle dengan simbolisasi memberikan tumbler kepada tamu VIP-nya. Acara hiburan musik, dance performance, serta bagi-bagi door prize menambah keseruan dalam perayaan ini. Untuk memberikan semangat para agen Pegadaian di kegiatan ini, juga diberikan awarding kepada mereka yang terbaik. Ini acara rangkaian ulang tahun Pegadaian ke-118 dengan tema ini Era Baru The Gade. The Gade itu nickname atau panggilannya Pegadaian. Jadi untuk kita branding activation-nya itu supaya kita itu dikenal. Walaupun udah 118 tahun, itu Pegadaian lebih muda dan lebih mudah gitu. Jadi nickname-nya The Gade, getting easier, getting younger. Rangkaian kegiatannya kemarin dari seminggu yang lalu sudah ada kita kompetisi olahraga internal, kemudian yang kegiatan sosialnya kita serentak di seluruh Indonesia. Goal for Walk itu kampanye Zero Plastic. Jadi pembersihan kalau untuk Jawa Barat di Karangsong Indramayu bersih pantai sama di Stadion Bima di Cirebon gitu. Jadi hari ini puncak acara ulang tahunnya. HUT ke-118 tahun ini, PT Pegadaian Persero berupaya mengembangkan layanan keuangannya kepada masyarakat. Bukan lagi sekedar transaksi gadai, Pegadaian merambah pada layanan keuangan lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh pemimpin Pegadaian Kantor Wilayah 10 Bandung, Mufriyandi, ditemui di sela-sela perayaan Hari Ulang Tahun Pegadaian ke-118 di Kanwil 10 Bandung. Mufriyandi juga menyampaikan saat ini layanan keuangan non-gadai semakin berkembang. Menurutnya perkembangan Pegadaian cukup luar biasa. Produk Pegadaian tidak hanya gadai lagi saja. Dulu 93% gadai. Sekarang untuk Kanwil Bandung 75% gadai, 25% berbagai produk non-gadai. Tren ini menunjukkan hasil positif dari upaya Pegadaian bertransformasi bukan hanya sebagai penyedia layanan gadai, tapi juga transaksi keuangan lainnya. Mufriyandi menjelaskan transaksi yang banyak diminati nasabah selain gadai, yakni tabungan emas hingga kredit pembiayaan kendaraan. Tiap tahun jumlahnya semakin bertambah. Walaupun Pegadaian sudah transformasi ke finance company, tetap nomor satunya adalah gadai. Mufriyandi mengungkapkan layanan non-gadai juga semakin diminati, salah satunya karena Pegadaian juga gencar menyasar milenial dengan terus disosialisasikan manfaat layanan investasi dari Pegadaian dengan produk tabungan emas. Tabungan emas merupakan salah satu produk unggulan Pegadaian, juga ingin menggait milenial karena prinsipnya investasi dilakukan sejak dini. Dengan investasi emas ini, masyarakat bisa membeli emas dari 0,01 gram atau dengan uang 10.000 saja di Tokopedia. Perkembangannya cukup luar biasa ya, artinya produk kita kan tidak hanya gadai saja. Kalau sebelum transformasi itu portofolio kredit gadai itu bisa dibilang masih 92-93% ya. Tapi setelah setahun ini untuk Kanwil Bandung sendiri sudah 75-25 porsi pembiayaannya. 75% core bisnis kita gade, yang 25 ini udah beberapa macam produk pembiayaan. Kita kan juga biasa membiayai kepemilikan kendaraan ya, leasing ya, untuk sepeda motor, mobil dengan skim amanah syariah. Kemudian juga ada rahan tasjili tanah yang namanya itu gadai sertifikat untuk produktif gitu. Udah banyak sekali kredit-kredit yang kita cairkan. Dan yang terbaru nanti dalam proses ini nanti kita juga akan menyalurkan digital lending. Iya, kita sudah
kita nggak bekerja sama dengan fintech, mungkin kita akan memanfaatkan database kita sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan juga akan bekerja sama dengan startup fintech. Kalau yang sudah kita kerjasama tabungan emas ya Pak ya. Tabungan emas kita tuh kerjasama dengan Tokopedia. Nah itu kan tabungan emas ini kan juga produk unggulan kita untuk menggrab milenial, nasabah milenial. Karena apa? Karena prinsipnya investasi itu harus dilakukan sejak dini. Dengan investasi yang tabungan emas ini kan pembelian emasnya bisa dari 0,01 gram. Artinya dengan uang 8.000, 10.000 pun udah bisa beli emas. Mufriyandi menuturkan meski Pegadaian usianya sudah tua, Pegadaian hadir untuk tetap muda dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Sehingga berbagai produk diluncurkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Mufriyandi juga menyebutkan saat ini nasabah tak lagi hanya sekedar menggadaikan barang-barangnya untuk memenuhi kebutuhan. Tapi Pegadaian juga melayani kebutuhan investasi dan layanan kredit keuangan lainnya. Untuk milenial, Pegadaian juga ada The Gade Cafe. Tujuannya memang untuk menggait generasi milenial karena bisa jadi working space sambil mengenal Pegadaian. Jadi memang lebih mudahnya itu untuk nge-link dengan generasi Y atau milenial. Mufriyandi juga menambahkan salah satu untuk mendukung optimalisasi layanan Pegadaian juga mengikuti perkembangan zaman, yakni dengan teknologi yang sudah sangat maju. Pegadaian bertransformasi dengan layanan digital. Masyarakat bisa mengakses layanan Pegadaian melalui Pegadaian Digital Service. Memang kita jangan sampai putus generasi nasabah kita ya, artinya secara data nasabah kita nih, itu 78% perempuan, ya, perempuan secara data nasabah. Tetapi kan ini fenomenanya ada indikasi bahwa bapak-bapaknya ngantar sampai parkiran aja kan, itu istilahnya, ibu-ibunya bertransaksi. Nah, dengan era baru ini kan sudah ada namanya Pegadaian Digital. Nah, ketika di launching aplikasi Pegadaian Digital, itu malah 80% pengguna aktifnya adalah laki-laki gitu. Dan untuk milenial sendiri juga kita ada marking ya, marking ini sebagai penanda kita transformasi. Kita ada The Gade Cafe, The Gade Cafe and Gold ini di seluruh Indonesia sudah ada 32 outlet. Untuk di Jawa Barat sendiri ada 2 di Kota Bandung dan di Tasikmalaya. Nah itu tujuannya memang untuk menggrab generasi milenial, kita siapkan di sana bisa untuk jadi working space juga, ya kan, untuk bekerja, untuk hangout. Karena sekarang kan bekerja tidak mesti di kantor kan gitu ya, ada tersedia wifi-nya juga kenceng banget. Jadi memang lebih mudahnya itu memang untuk nge-link juga dengan generasi Y atau generasi milenial. Di ulang tahun ke-118 ini, Mufriyandi berharap Pegadaian bisa terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Meski sudah lebih dari 1 abad, Pegadaian berupaya hadir lebih muda dan mudah demi kesejahteraan masyarakat. Tentu saja harapannya ya, kita sebagai perusahaan BUMN yang tidak hanya mendeliver economic value ke masyarakat, kesejahteraan masyarakat, tetapi juga social value ya. Kita juga mencanangkan gerakan zero plastik itu. Tentu saja harapannya agar masyarakat terus menggunakan produk-produk Pegadaian, karena yang kita canangkan dalam program jangka panjang PKBL CSR kita itu triple bottom line-nya profit, people, planet. Jadi tidak hanya semata-mata mengejar profit, tapi juga peduli kepada masyarakat, people, dan juga lingkungan, planet. Jadi dengan masyarakat itu tetap bertransaksi di Pegadaian, profitnya ada, tentu saja kegiatan sosial dan lingkungannya itu akan bisa lebih banyak lagi diberikan oleh Pegadaian. Bersama Pegadaian memilah sampah, menabung emas.